Inilah sosok Surati yang dibudak oleh dukun untuk menyakiti semua orang. Inilah kisah Surati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Project CHG TV. Jadi saya akan membahas masalah Surati. Surati ini adalah sosok perempuan ya yang dikatakan kuntilanak gitu. Jadi saya akan memberitahu tentang sosok Surati ini. Jadi Surati ini pas ketemu dengan saya, awal-awalnya dia dikirim oleh si tuannya untuk menyerang saya. Untuk menyelakai saya lah. Itu pas tengah malam. Itu surat itu dikirim untuk menyelakai saya itu malam gitu. Nah, jadi Surati ini bekerja sama dengan si tuannya, si dukun. Jadi dukun ini diperintahkan untuk menyakiti saya itu. Tapi yang menyuruh ngirim tuh nggak usah saya perjelaskan. Tapi itu rekan kerja saya yang mengirim untuk menyelakai saya, makanya dikirim Surati untuk menyakiti saya. Tapi yang jelasnya ketika saya lagi berbaring di kamar, jadi Surati ini datang langsung menyekik saya gitu. Nah, itu saya diamkan saja itu, karena nggak ada pengaruhnya untuk saya gitu. Itu. Jadi kalau dukun itu untuk menyakiti saya salah. Ya kalau mau ngirim ya yang kuat, jangan yang seperti itu kan. Jadi singkat cerita, Surati ini saya biarkan saja nyakiti saya, matanya dengan melotot warna merah, rambutnya rugau, rambutnya acak-acakan, keriting rambutnya, matanya melotot, marah gitu. Jadi saya biarkan saja dia menyakiti saya. Itu. Jadi saya tanya, kamu kenapa mengganggu saya? Saya bilang. Dia jawab, saya ingin menyakiti kamu katanya. Saya ingin membunuh kamu katanya. Itu kata Surati. Siapa yang merintah kamu untuk menyakiti saya? Dia nggak mau sebut. Dia masih sebut. Apakah bisa kamu menyakiti saya? Dengan ketawanya dengan melengking, dia ketawa. Wah, gampang ini. Tapi si sosok Surati ini dia nggak tahu yang diserangnya itu gimana. Jadi nggak tahu, makanya saya diam aja. Jadi tapi saya flashback ke Surati ini. Hidup dia ini sedih karena dia ini sebatang kara. Saya lihat dari kacamata batin saya ya. Dia ini sedih, sebatang kara. Itu ibarat ombak-ambing di lautan gitu. Jadi nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat curhat gitu. Ya karena bangsa jin ya seperti manusia,
bukannya lain tapi persis seperti manusia. Jadi dia ini sebatang kara, jadi dia ini dipanggil untuk menyakitin orang itu. Jadi itulah kerjaan dia, dikasih makan seadanya sama tuannya, sama dukunnya kan. Jadi saya masih ada hati nurani gitu. Jadi saya kasih apa? Saya kasih solusi bagi dia. Jadi kalau kamu masih mau ikut dukun itu, mau nyakitin orang, saya musnahkan sekarang. Tapi kalau kamu tidak lagi mau menyakitin orang, ibarat mau hidup baik, saya lepaskan rantai yang mengikuti mengikat kamu, aku bilang. Oh, dia dengan nangis, Suratinya nangis. Singkat cerita dia nangis, dia minta tolong. Dia takut, sempat dia ngomong takut sama si dukun itu, takutnya diikat, dirantai gitu kan. Nah itu dia takutnya seperti itu. Nah, sudah, kalau kamu mau ikut sama saya, mau jadi orang baik, mau jadi jin yang baik, maka berubahlah. Tuh dengan nangis, dengan keterbatasan dia ya. Makanya saya putus rantainya dari si dukun itu. Makanya dia berterima kasih sama saya. Nah tuh singkat cerita saya tanya, nama kamu siapa? Surati. Nah, jawabnya Surati namanya. Oh, jadi kamu mau gimana nih? Ini sudah saya bebas. Kamu sudah saya bebaskan. Jadi mau gimana nih? Mau ikut saya? Apa mau mana-mana? Saya itu bebas. Oh, dia bilang mau ikut saya. Saya jawab, kalau mau ikut saya, kamu nggak sanggup. Karena kamu belum lihat yang di belakang saya apa gitu kan. Gak bakalan sanggup. Makanya saya kasih kebebasan. Tapi dalam pantauan saya. Gitu. Dari pantauan saya gitu. Makanya sekarang bajunya rusuh. Pas waktu ketemu itu bajunya rusuh, tuh mau camping. Ya jelek. Pokoknya jelek bajunya. Makanya rambutnya acak-acakan. Makanya saya kasih baju, sudah itu ya rambutnya saya rapikan, tampak lebih cantik dari yang sebelumnya kan. Nah makanya saya gurau, kamu mau saya kasih apa? Kamu cari pasangan hidup. Kamu pingin kan mau ada pasangan hidup, mau punya anak gitu kan, punya suami, mau kan? Ya dia bilang mau. Itu kalau mau nanti tak saya carikan. Saya ada kenalan sosok jin, tapi dia ini ya nggak tahu sih. Kalau Suratinya mau ya saya jodohkan, tapi orangnya jinnya udah tua, tapi nggak tua benar, tapi saya mau jodohkan sama dia kan. Itu tutup saya jelaskan sama Surati. Oh ini, tapi itu nggak mau diceritakan siapa nama suami Surati, dia nggak mau sebutkan. Singkat cerita, suami Surati ini, calonnya Surati ini pas waktu itu ya, itu bekas prajurit dari kerajaan. Nah itu saya ambil, karena ya saya ambil dibully lah, kalau di sana tuh dibully sama seperti manusia, dia dibully juga. Makanya saya ambil tuh, saya bersihkan apa tuh. Sekarang udah nikah dia, tapi belum punya anak. Tapi sekarang sudah nikah, dia hidup bahagia. Suratinya sering datang. Semalam datang dia sama suaminya ke pasar. Tanya kabar gimana. Nah,
sekarang dia sudah bahagia dengan suaminya. Surati itu um, nggak sedih lagi gitu, nggak sedih lagi dia. Makanya dia berterima kasih dengan saya gitu kan. Tapi memang dia pernah berbicara banyak yang jahil sama saya, sama keluarga dia kan itu. Tapi saya bantu dari sini. Nah, singkat cerita ya, Surati ini sama suaminya ya hidup bahagia di alam sana. Tapi kalau sewaktu-waktu saya mau kangen sama mereka ya saya panggil gitu. Tapi semalam dia datang silaturahmi gitu. Tapi dia ini belum masuk Islam. Ya saya mau masukkan mereka Islam sih. Mau biar dia syahadat Suratinya itu sama suaminya gitu kan. Tapi dia bilang nanti dulu lah, pokoknya mikir dulu lah, dia bilang. Ya saya nggak maksa, tapi saya kasih motivasi, kasih apa terus sama mereka kan. Nah itu. Jadi itulah sebenarnya banyak kisah-kisah Surati yang ditinggalkan, misalnya ditinggalkan mati sama orang tuanya. Dia cerita banyak, tapi ya sekian dulu cerita saya tentang Surati. Nah, jadi enggak ibaratnya kalau si Surati ini kan kuntilanak, ibaratnya itu kuntilanak tuh enggak semestinya jahat, banyak yang baik. Tapi memang dia rakanya memang ketawa, kalau makanya oleh manusia tuh takut. Tapi enggak banyak kalau kuntilanak tuh jahat, tapi banyak yang baik gitu. Itu dengan kisah-kisah yang ya berbeda. Banyak lagi lah kisah-kisah saya tentang ya jin seperti ya Gundurwo, apa banyak sekali kisah-kisah saya. Untuk saya masuk kerajaan jin sudah saya jelaskan kehidupan jinnya seperti apa di sana. Nanti saya jelaskan. Kalau ini banyak yang nonton komennya, makanya di subscribe dan bunyi tanda loncengnya ya, dipencet loncengnya. Nah itu nanti kalau misalnya ini nanti saya kasih cerita kehidupan bangsa jin itu gimana, seperti apa, alamnya seperti apa, nanti saya jelaskan. Nah, itulah sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata perkataan saya minta maaf. Nanti saksikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.